hari ini kita juga bakal bahas mengenai ANOVA atau Analysis of Variance ya. ANOVA itu sebenarnya menguji ya hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen ya. Kalau satu variabel dependen itu diuji hubungannya dengan satu variabel independen itu namanya one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Tapi kalau two way ANOVA itu menguji antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Sebetulnya ANOVA itu menguji apakah variabel independen itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, ANOVA itu identik sekali dengan menggunakan uji F. Tapi uji F yang kita bahas di sini berbeda dengan uji F yang kemarin. Karena uji F yang di sini dimaksud adalah Fisher test, ya. Nah, cara menghitung uji F itu jelas di situ bisa dilihat rumusnya dengan cara menghitung varian antar grup dibagi dengan varian dalam grup. Nah, jadi kita harus cari varian di antar grup dan di dalam grup. Nah, ini rumus-rumus ini ada penjabarannya masing-masing. Untuk F hitung sama dengan KRA per KRD. KRA-nya itu diperoleh dari JKA dibagi DBA atau derajat kebebasan A per JKD dibagi dengan DBD alias derajat bebasnya D. Nah, untuk JKA sendiri itu diperoleh dari jumlah dari hasil sigma XA I per NAI. XAI-nya dikuadratkan dikurangi dengan sigma T kuadrat per NT. Jadi jumlahnya sigma XAI kuadrat per N dikurangi dengan bukan lagi jumlahnya sigma T tapi sigma T kuadrat per NT ya. Sigma AI itu adalah nilai total dari kelompok pertama ya. Jadi ini karena hanya ada satu variabel independen dan dependen, jadi sigma AI adalah nilai dari kelompok pertama per banyaknya sampel kelompok pertama. JKD juga sama, dari sigma T kuadrat dikurangi dengan jumlah dari sigma XAI kuadrat per NAI. Di situ saya tulis untuk derajat bebasnya A-1 di mana A itu jumlah keseluruhan grup sampel dan DBD-nya adalah N-A di mana N adalah jumlah keseluruhan sampel dikurangi jumlah keseluruhan grup sampel. Nanti kita akan bahas lebih mudahnya pada contoh soal. Karena di contoh soal ini ada penerapan bagaimana menghitung rumusnya. Nah, ANOVA itu identik sekali dengan menggunakan uji F. Tapi uji F yang kita bahas di sini berbeda dengan uji F yang kemarin. Karena uji F yang di sini dimaksud adalah Fisher test, ya.
Nanti kalau sudah tahu masing-masing JKA dan DBA, JKD dan DBD, nanti harus buat tabel seperti ini untuk mempermudah membuat F-hitungnya. Nah, lalu kita harus, kalau sudah tahu nilai F-hitung dan F-tabel, kita harus menentukan kriteria. Kriterianya itu standarnya adalah kalau F-hitungnya lebih gede dari F-tabel, HO-nya ditolak dan HA-nya akan diterima. Nah, kalau dilihat dari contoh di sini ya, kenapa disebut one way ANOVA? Karena fokusnya cuma satu, di prestasi belajar. Tapi ada berapa kategori? Ada 3 kategori, yaitu tugas belajar, izin belajar, dan umum. Dan taraf signifikansinya 5%, berarti alfanya sama dengan 5%. Hipotesis pengujiannya itu dalam one way ANOVA itu baku ya. Kalau HO itu tidak ada perbedaan antara kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan seterusnya. Berarti kalau HO-nya dari contoh soal tadi jelas bahwa HO-nya disebutkan, dijabarkan dalam kata-kata yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, dan mahasiswa umum. Sedangkan HA-nya kebalikannya, ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, dan mahasiswa umum. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan prestasi belajar. Ya, ingat ini one way ANOVA karena fokusnya cuma satu, perbedaan prestasi. Nah, kemudian kita akan membuat tabel. Tujuan tabel ini sebetulnya adalah untuk mempermudah penghitungan F-hitung. Ya, lihat di kategori 1, tugas belajar itu diwakili oleh A1, kemudian izin belajar itu diwakili oleh A2, dan umum diwakili oleh A3. Masing-masing dikuadratkan dulu per baris. Setelah itu kita cari jumlah X-nya, yaitu jumlah semua nilai-nilai per masing-masing kategori. N-nya adalah jumlah sampelnya per masing-masing kategori. X-bar-nya adalah mean masing-masing kategori. X-bar itu rumusnya dulu sudah pernah saya ajarkan, yaitu jumlah X dibagi N. Kemudian kita akan mencari sigma X kuadrat per N. Nah, dari sini bisa diketahui JKA karena kita jadi tahu totalnya dari sigma X itu dikuadratkan per N total semua, ya. Jadi kita bikin tabel ini fungsinya untuk membantu penghitungannya. Kalau kalian lihat di kolom paling kanan total itu di situ ada angka 6,684, itu adalah mean total dari semua kategori. Kemudian angka 1579,53 itu adalah sigma XT, yaitu sigma X dari semua nilai X, ya, dikuadratkan dibagi dengan N, yaitu jumlah semua sampel. Nah, dari angka-angka di dalam tabel tadi, kita bisa menghitung JKA-nya, jumlah kuadrat antar grupnya, dari rumus jumlah dari sigma X kuadrat per N masing-masing kategori, ya, dikurangi dengan jumlah dari sigma X total semua nilai kuadratkan per total semua sampel. Ketemunya menjadi 15,08. Kemudian derajat bebasnya yaitu degree of freedom-nya antar grup, ya, DBA-nya bisa dihitung dengan rumus A-1. A itu jumlah kategorinya yaitu 3 minus 1 sama dengan 2. Sehingga kita bisa menghitung kuadrat rata dalam grup KR. A, ya, itu rumusnya adalah JKA per DBA 15,08 per 2 sama dengan 7,54.
JKA-nya diperoleh angkanya dari penghitungan tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sedangkan untuk JKD, yaitu jumlah kuadrat dalam grup, dapat dicari dengan jumlah dari sigma kuadrat T, bukan sigma T yang dikuadratkan ya, jadinya dikurangi dengan jumlah dari sigma kuadrat, sigma X kuadrat per N. Jadi sigma kuadrat T itu adalah nilai X kuadrat dari masing-masing kategori dijumlahkan, dikurangi dengan jumlah dari nilai X per kategori yang dikuadratkan per banyaknya sampel per kategori. Ya, dari JKD, dari tabel dari 2 slide sebelumnya diketahui jumlahnya sama dengan 36,47. Setelah itu kita harus mencari derajat bebas dalam grup DBD. Rumusnya adalah N minus A, yaitu N-nya itu adalah jumlah sampel total dikurangi dengan kategorinya ada berapa. Jumlah sampel total ada 35, kategorinya ada 3. Jadi derajat kebebasan dalam grupnya itu adalah 32. Sehingga kita bisa mengetahui kuadrat rata dalam grup, yaitu KRD, rumusnya adalah JKD per DBD, sama dengan 1,14. Dari slide-slide sebelumnya kita sudah tahu KRA berapa, KRD berapa. Sebetulnya ANOVA itu menguji apakah variabel independen itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kemudian jangan lupa kita harus membuat tabel ringkasan ANOVA untuk memudahkan pembacaan kita. Ya, dari tabel di bawah ketahuan ini JKA-nya berapa, JKD-nya berapa, degree of freedom atau derajat kebebasannya masing-masing antar grup dan dalam grup berapa. Kemudian KRA dan KRD juga sudah ketahuan. KRA ada di dalam antar grup itu 7,54 sesuai dengan yang kita hitung tadi. KRD adalah KR yang di dalam grup D yaitu 1,14, itu juga sesuai sehingga kita bisa tahu F hitung dengan taraf signifikansi 5%. Ingat kriteria pengujian, kalau F hitung itu lebih besar dari F tabel, HO-nya ditolak. F hitung lebih kecil dari F tabel, HO-nya diterima. Ya, karena tadi F hitungnya lebih gede dari F tabel, yaitu 6,61 pasti lebih besar daripada 329, maka HA itu diterima bahwa ada perbedaan yang signifikan dari prestasi antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Kalau dalam ANOVA 2 jalur ya, bedanya dengan 1 jalur. Kalau 1 jalur itu pusat perhatiannya pada 1 subjek aja ya, tapi kategorinya banyak. Sedangkan kalau 2 jalur nanti pusat perhatiannya bukan hanya pada 1 objek, tapi pada beberapa objek. Kalau dalam pengujian hipotesis, itu nanti variabel dependennya adalah 1,
tapi variabel independennya itu ada lebih dari satu. Ya, tentu dalam ANOVA tetap ada tingkat signifikansi yang diujikan. Misalkannya alfanya 5% atau alfa 10% atau alfanya 1%. Itu biasanya tetap ada dalam uji ANOVA. Untuk pertama-tama dalam mencari F itu, kita bisa melakukan beberapa step terlebih dahulu. Yang pertama, carilah jumlah kuadrat antar grup A. Jadi nanti akan ada dua grup dalam ANOVA 2 jalur, ya. Grup A dan grup B, atau bahkan bisa grup C. Ya, JKA alias jumlah kuadrat antar grup A dapat dihitung dengan rumus jumlah dari sigma nilai X kelompok A dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel kelompok A dikurangi dengan sigma X total dikuadratkan per jumlah sampel total. Nah, di situ saya tulis bahwa sigma X AI adalah jumlah data masing-masing kelompok. Maksud saya di sini adalah kelompok A. Kemudian jumlah kuadrat antar grup B itu juga bisa dihitung dengan rumus JKB sama dengan jumlah dari alias sigma dari jumlah data kelompok B yang dikuadratkan per jumlah sampel kelompok B dikurangi dengan jumlah data total yang dikuadratkan per jumlah sampel total. Ya. Lalu jumlah kuadrat antar grup A dan grup B itu bisa dihitung dengan rumus seperti yang tertera di bawah, di mana XAB itu jumlah kuadrat data masing-masing kelompok. Maksudnya adalah jumlah kuadrat data kelompok A ditambah kelompok B ditambah kelompok C ditambah kelompok D yang sudah dibagi dengan banyaknya sampel masing-masing kelompok. Jumlah kuadrat total juga sudah tertera di dalam slide tersebut rumusnya, di mana XT-nya itu adalah jumlah data secara keseluruhan dan NT adalah jumlah sampel secara keseluruhan. Setelah tahu JKA, JKB, JKAB, dan JKT, baru kita bisa mencari jumlah kuadrat dalamnya. Jumlah kuadrat dalam rumus juga sudah tertera di dalam slide berikutnya. Lalu mencari derajat bebas juga caranya juga berbeda dengan ANOVA 1Y ANOVA, ya. Dari sini bisa dilihat bahwa derajat bebasnya harus dicari secara total. Kalau dalam ANOVA 2 jalur ya, bedanya dengan satu jalur. Kalau satu jalur itu pusat perhatiannya pada satu objek aja ya, tapi kategorinya banyak. Sedangkan kalau 2 jalur nanti pusat perhatiannya bukan hanya pada satu objek, tapi pada beberapa objek. Kalau dalam pengujian hipotesis, itu nanti variabel dependennya adalah satu, tapi variabel independennya itu ada lebih. Sebetulnya ANOVA itu menguji apakah variabel independen itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk pertama-tama dalam mencari F itu, kita bisa melakukan beberapa step terlebih dahulu. Yang pertama, carilah jumlah kuadrat antar grup A. Jadi nanti akan ada dua grup dalam ANOVA.
Lalu jumlah kuadrat antar grup A dan grup B itu bisa dihitung dengan rumus seperti yang tertera di bawah, di mana XAB itu jumlah kuadrat data masing-masing kelompok. Maksudnya adalah jumlah kuadrat data kelompok A ditambah kelompok B ditambah kelompok C ditambah kelompok D yang sudah dibagi dengan banyaknya sampel masing-masing kelompok. Jumlah kuadrat total juga sudah tertera di dalam slide tersebut rumusnya, di mana XT-nya itu adalah jumlah data secara keseluruhan dan NT adalah jumlah sampel secara keseluruhan. Setelah tahu JKA, JKB, JKAB, dan JKT, baru kita bisa mencari jumlah kuadrat dalamnya. Jumlah kuadrat dalam rumus juga sudah tertera di dalam slide berikutnya. Penjabaran detailnya ada di dalam data di dalam slide ini. Lalu penetapan hipotesisnya yang akan jadi acuan kita, ya, dan ini nanti bisa diaplikasikan dalam contoh soal latihan nanti yang akan kita buat, tertera di dalam slide ini. Ini menjadi acuan ya, jadi nanti kalau misalkan saya memberikan soal latihan untuk tool WA Nova, kalian membuat hipotesisnya seperti di dalam slide ini. Nanti untuk mempermudah perhitungan rumus, kita buat tabel bantuan. Ya, X1, X2, X3, X4 dijabarkan. Dicari kuadratnya masing-masing dulu. Jadi kita bisa menentukan kebutuhan rumusnya itu angkanya dapat dari mana aja dari tabel ini. X1, X3 itu adalah untuk kelompok ceramah, baik dari dosen luar negeri maupun dosen dalam negeri. X2 dan X4 itu adalah untuk kelompok tugas, baik dari dosen luar negeri maupun dosen dalam negeri. Di bagian agak bawah, di bawah tulisannya statistik ada N. N itu adalah jumlah banyaknya sampel masing-masing kelompok, baik dari X1, X2, X3, X4. Totalnya adalah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Totalnya itu 36. Kemudian X1 sampai 4 kuadrat. Itu maksudnya adalah jumlah masing-masing kuadrat dari kelompok X1, X2, X3, dan X4. Jumlah kelompok X1 dikuadratkan ya menjadi 62056. Begitu juga untuk X2, X3, dan X4. Ya. X bar adalah min masing-masing kelompok. Nah, kemudian di bawah X bar itu ada tulisannya sigma X2,4 ya. Itu jadinya jumlah dari kelompoknya disendiri-sendirikan lalu. Tugas baik dari dosen luar negeri maupun dosen dalam negeri ada sendiri. Bawahnya lagi sigma X1,3 itu adalah jumlahnya untuk masing-masing kelompok ceramah baik dari dosen luar negeri maupun dosen dalam negeri. Nah, di bagian kanan ini ada tulisannya total. Itu adalah total dari N, total keseluruhan sampel 36, dan total dari jumlah X1, X2, X3, dan X4 yaitu 2626. Nah, dari angka-angka di dalam tabel tadi, kita bisa menghitung JKA-nya, jumlah kuadrat antar grupnya, dari rumus jumlah dari sigma X kuadrat per N masing-masing kategori ya, dikurangi dengan jumlah dari sigma X
Demikian juga untuk mencari derajat bebas dari masing-masing kelompok, baik grup A, grup B, grup A dan B, kemudian dari derajat kebebasan dari kuadrat dalam dan kuadrat total, kita bisa tahu, tinggal diaplikasikan. Ingat rumus mencari derajat kebebasan untuk 1W ANOVA dan 2W ANOVA berbeda. Setelah tahu jumlah kuadrat masing-masing grup antar grup total dan kuadrat dalam dan derajat kebebasannya masing-masing, maka kita bisa mencari kuadrat rata antar grupnya dengan menggunakan rumus yang ada, diaplikasikan, angkanya dimasukkan. Nah, setelah tahu masing-masing kuadrat rata antar grup dalam grup dan kuadrat rata grup A dan B, ya, kita baru bisa mencari F hitung untuk masing-masing grup A, grup B, dan grup A dan B. Jangan lupa untuk mencari F tabelnya. Saya sudah tuliskan di situ cara mencari F tabel, dan saya juga sudah menyertakan penghitungannya, contoh penghitungannya di slide ini. Dibaca dulu dan dipahami dulu. Penjabaran detailnya ada di dalam data di dalam slide ini. Dari sini bisa ditarik kesimpulan ya. Untuk pertanyaan pertama ya, karena F hitungnya itu lebih gede dari F tabelnya untuk taraf signifikansi 5% ya, maka HA-nya yang diterima, artinya terdapat perbedaan antara prestasi belajar mahasiswa yang diampu oleh dosen lulusan luar negeri dan dalam negeri. Ya. Yang pertanyaan kedua juga bisa ditarik kesimpulan karena signifikansinya 5% itu F hitungnya lebih kecil dari F tabel, HO-nya diterima. Jadi tidak terdapat perbedaan antara prestasi belajar mahasiswa yang diampu dosen luar negeri dan dalam negeri, ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir juga bisa ditarik kesimpulan karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel untuk taraf signifikansi 5%, maka HO-nya itu diterima. Artinya tidak ada interaksi yang signifikan mengenai efektivitas prestasi belajar mahasiswa yang diampu dosen luar negeri dan dalam negeri dalam metode ceramah dan pemberian tugas-tugas. Ingat bahwa kesimpulan ini ditarik setelah kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel.